Dari sebuah jembatan, cinta dan kutukan berpadu, melahirkan Raja Mandala. Di tepian Sungai Citarum yang mengalir di antara bukit dan tebing batu di barat Bandung, terdapat sebuah tempat bernama Sasak Raja Mandala. Kata Sasak berarti jembatan, dan Raja Mandala berarti raja dan lingkaran kekuasaan. Namun sedikit yang tahu bahwa nama itu berasal dari kisah cinta dan kutukan yang mengguncang hati seorang raja dan mengubah aliran sungai terbesar di tanah Sunda selamanya. Dahulu kala, di masa sebelum Pajajaran berdiri, terdapat kerajaan kecil bernama Mandala Wangi yang dipimpin oleh Prabu Ranjaya. Raja ini dikenal bijak dan kuat namun keras terhadap hukum. Ia memiliki seorang putri bernama Dewi Ratnawulan, cantik, lembut, dan menjadi kebanggaan seluruh kerajaan. Dewi Ratnawulan sering berjalan ke tepi Sungai Citarum, tempat rakyat menimba air. Adik Sanata ia bertemu seorang pemuda tampan bernama Jaka Sasaka, anak seorang pandai besi yang miskin, tapi berhati jujur dan gagah berani. Keduanya bertemu setiap hari di bawah jembatan bambu, Sasak dalam bahasa Sunda. Mereka berbicara tertawa dan akhirnya jatuh cinta. Namun cinta antara putri raja dan rakyat jelata jelas terlarang. Suatu malam bulan purnama menerangi Sungai Citarum. Ratnawulan membawa bunga melati, sementara Jaka Sasaka membawa cincin besi buatannya sendiri. Mereka berjanji di bawah jembatan bambu itu. Jika cinta kita ditolak dunia, biarlah sungai ini jadi saksi, dan airnya mengalirkan janji kita selamanya. Namun nasib berkata lain. Seorang pengawal istana mengikuti sang putri diam-diam, lalu melaporkan segalanya kepada sang raja. Prabu Ranjaya murka, berani kau mencemari darah raja. Rakyat jelata tak pantas memegang tangan keturunan Mandala. Jaka Sasaka ditangkap, dipenjara di dasar tebing, dan dijatuhi hukuman mati. Dewi Ratnawulan menangis berhari-hari. Air matanya jatuh ke Sungai Citarum, membuat air sungai itu terasa asin selama 3 hari 3 malam. Pada hari eksekusi, Jaka Sasaka dibawa ke jembatan tempat mereka biasa bertemu. Dengan kepala tegak ia berkata di depan semua orang, "Aku mati bukan karena dosa, tapi karena cinta yang tak diizinkan. Jika dunia ini tak adil, biarlah langit menjadi saksi dan bumi menanggung kutukannya." Begitu pedang Algojo diayunkan, petir menyambar langit, jembatan bambu terbakar, dan tanah di bawahnya berguncang hebat. Sungai Citarum meluap menelan seluruh pasukan raja. Tubuh Jaka Sasaka lenyap, namun di tempat ia berdiri muncul batu besar menyerupai manusia sujud di tengah aliran sungai. Rakyat ketakutan dan berkata, "Itulah Sasaka, batu jelmaan sang pemuda yang dikutuk cinta." Dewi Ratnawulan berlari menuju jembatan yang ambruk, namun terseret arus sungai. Di tempat ia tenggelam, air berubah menjadi pusaran besar yang berputar hingga kini. Masyarakat menamainya Raja Mandala.